Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa YouTube yang saya cintai dan saya hormati dan sangat saya muliakan, saya akan berbicara tentang masalah Wali Songo atau nasab dari Wali Songo, yang mana nasab Wali Songo itu sudah jelas tidak termasuk ke dalam nasab Ba'alawi atau Al-Yamani atau dari Yaman atau dari Hadramaut, itu bukan. Karena dilihat dari nama-nama atau gelar yang ada di Wali Songo, para Wali Songo itu disesuaikan dengan keturunannya berasal dari mana. Seperti halnya ada yang Syekh Maulana Al-Maghribi, itu bukan dari Yaman. Al-Maghribi berarti dari Maroko. Dan juga ada beberapa lagi diantaranya termasuk Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang itu bukan dari klan Ba'alawi, tapi sesuai dengan julukan dari negara asalnya, turunannya dari negara asalnya dari mana. Yang mana Sunan Bonang itu apa tadi? Bergelar Maulana Makhtum. Bergelar Maulana Makhtum. Dan juga ada beberapa sunan yang Wali Songo yang gelarnya itu yang dari Asia Tengah. Kayak semacam dari Samarkand. Otomatis Syekh Maulana Ibrahim itu bukan Ba'alawi jelas klannya, tapi As-Samarqandi, itu dari Asia Tengah. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi, itu salah besar. Dan satu lagi, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah, itu jelas bukan dari Yaman. Abahnya itu, orang tuanya atau ayahnya Sunan Gunung Jati itu kan Sayyid Abdullah Umdatuddin, yang mana adalah Raja Mesir, dari Mesir, bukan Yaman, bukan Ba'alawi. Jadi kalau ada yang mengatakan Wali Songo itu Ba'alawi, itu salah besar. Ditambah ada beberapa, mohon maaf, beberapa Habib yang mengatakan bahwa katanya Wali Songo itu tidak punya keturunan. Kayaknya sangat muskil sekali kalau tidak punya keturunan. Tidak semuanya orang itu tidak punya anak, pasti punya anak, punya keturunan. Sementara Wali Songo itu kan banyak. Kalau ada yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, berarti dia tidak bisa membaca sejarah atau tidak pernah membaca sejarah. Kalau misalnya ada yang mengatakan Wali Songo bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi, itu menurut orang-orang yang tidak paham sejarah. Yang mana orang-orang yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah bukan dzurriyyah Nabi, itu dzurriyyah siapa? Wali Songo itu dzurriyyahnya Rasulullah langsung. Dzurriyyahnya Rasulullah. Ada yang dari Asia Tengah, ada yang dari Mesir, bahkan kalau misalnya bukan dari Yaman, bukan dari Hadramaut atau Yaman, yang para muhibbin membangga-banggakan, malah mengeluh-elukan.
Dan dari sisi cara penyebaran agama Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo ini sangat santun sekali. Sangat mencerminkan bahwa beliau itu adalah zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti yang mengaku-ngaku turunannya Rasulullah atau zuriyahnya Rasulullah, tapi tidak mencerminkan beliau itu turunannya atau cucunya atau zuriyahnya Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah arogan. Rasulullah itu tidak pernah memprovokasi. Rasulullah tidak pernah menjelekkan satu sama lainnya. Tidak pernah memframing satu orang. Rasulullah itu sangat bijaksana dan sangat lembut cara berdakwahnya. Tidak sama dengan yang mengaku-ngaku zuriyahnya Rasulullah. Tapi cara dakwahnya, mohon maaf, menjatuhkan orang yang justru orang itu lebih alim. Ada beberapa kiai sepuh yang dijelek-jelekan, bahkan mohon maaf kurang pantas untuk menyebutkan namanya dengan disandingkan dengan nama lain, dengan nama, mohon maaf, dengan nama binatang. Nah, ini model-model seperti ini apakah pantas orang yang mengatakan dirinya itu dzurriyyah Rasulullah tapi cara dakwahnya, cara ngomongnya, cara bicaranya dan perilakunya ini tidak mencerminkan bahwa dia itu adalah dzurriyyahnya Rasulullah? Malu. Harusnya kalau memang dia merasa dzurriyyahnya Rasulullah, yang santun, dakwah yang santun, tidak menjelekkan, tidak menjatuhkan, bahkan tidak memprovokasi, tidak membenci pemerintah yang sah tentunya. Dan Rasulullah itu sangat demokratis sekali. Rasulullah sangat demokratis sekali dan Rasulullah itu sangat toleransi sekali. Toleransi agamanya, toleransi beragama itu sangat luar biasa Rasulullah itu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sangat toleransi sekali di dalam beragama. Beliau cara dakwanya dengan santun, halus, tidak pernah mengkafir-kafirkan orang, tidak pernah menyebut orang itu dengan nama binatang, tidak pernah Rasulullah. Lah, yang sekarang terjadi, mengaku dirinya dzurriyyahnya Rasulullah tetapi cara dakwahnya tidak mencerminkan. Ini sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri ketika berdakwah. Kalau merasa turunannya ya yang santun, harus mencerminkan minimal kita bukan nabi, kita hanya turunannya. Ya minimal berusaha yang lebih halus lah. Tidak pernah mengkafirkan orang, tidak pernah memframing orang dengan nama binatang, atau menyebut nama ulama hanya namanya saja, itu jangan. Menyebut kiai ya kiai, menyebut ulama ya kiai atau ustadz atau apa, bukan namanya saja. Apalagi mohon maaf, justru yang ngomong seperti itu, yang manggil kiai dengan namanya saja, itu justru Habib-habib yang masih muda, yang ilmunya saya yakin jauh tidak bisa dibandingkan dengan kiai yang disebut namanya aja sama Habib itu. Saya sangat ironis sekali dengan fenomena Habib-habib yang sekarang itu. Sangat ironis sekali, sangat miris sekali. Karena mereka terlalu menjual diri dengan mengatasnamakan dzurriyyahnya Rasulullah. Memposisikan diri agar orang pada hormat, agar orang pada menghormati dia dengan mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah cucunya Rasulullah.
Di dalam darah kami mengalir darah Rasulullah. Tidak harus seperti itu. Itu pun kalau memang benar turunannya. Tidak harus seperti itu. Apalagi kalau bukan. Kalau turunannya nggak jelas. Atau ditambah memang putus. Mengaku-ngaku dzurriyyahnya Rasulullah ini justru, mohon maaf, banyak sekali para habib-habib yang ceramah itu khurafatnya itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Malah menurut saya, karena dia ketika menceritakan khurafatnya, datuk-datuknya atau kakek buyutnya itu di forum, di pengajian, ini justru menyesatkan. Kalau saya tuh contoh mengatakan katanya Habib Faqih Muqaddam itu katanya mi'raj dalam satu hari itu 70 kali. Kan aneh. Lafung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mi'raj seumur hidup hanya 1 kali. Kok itu melebihi Rasulullah, gimana? Ini menyesatkan kalau menurut saya. Yang nantinya akan munculnya adalah mengkultuskan salah satu orang. Sehingga kalau sudah mengkultuskan salah satu orang itu, hilang Kanjeng Nabi Muhammadnya. Rasulullahnya itu hilang. Yang ada siapa? Ya orang yang dikultuskannya itu. Banyak cerita-cerita khurafat yang gak masuk akal. Salah satu contoh lagi, ada salah satu habib yang mengatakan, saya pernah lihat di YouTube itu. Katanya datuk buyut, kakek buyutnya itu sering bolak-balik ke surga sampai dunia. Surga, dunia, surga, dunia. Masya Allah, hebat sekali. Bahkan katanya ketika dia baru datang dari surga, bilang katanya pasir surganya masih nempel di kakinya. Astagfirullahaladzim. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa nanti pada akhir zaman orang yang pertama kali membuka pintu surga adalah aku, kata Kanjeng Nabi Muhammad. Kok ini mendahului, udah sering bolak-balik ke surga, ke dunia, surga, dunia. Ya Allah, dan yang namanya di surga itu, orang kalau di surga, semua orang juga tahu. Kalau orang sudah masuk surga, ya nggak bakalan masuk ke dunia lagi, nggak mau. Karena segala kenikmatan ada semua di surga. Kok ini masih bolak-balik surga dunia, surga dunia, surga dunia. Astagfirullahaladzim. Ini kalau menurut saya menyesatkan. Menyesatkan umat. Hati-hati. Ini dengan adanya saya berbicara seperti ini bukan karena saya benci, bukan. Saya tidak benci. Saya tidak benci ke Habaib, saya tidak benci ke Ba'alawi, saya tidak. Cuman saya meluruskan, jangan sampai hal seperti itu hanya untuk menjual diri dan menguntungkan dirinya sendiri, untuk kepentingan sendiri. Demi apa? Demi tercapainya keinginannya sendiri. Bahaya buat masyarakat. Dan ini menurut saya menyesatkan. Sangat menyesatkan buat masyarakat. Sangat menyesatkan umat. Ditambah lagi katanya gembor-gembornya ada lagi. Pengennya Faqih Muqaddam itu katanya pengennya masuk ke salah satu madhab. Jadi imam gitu. Jadi nanti ada madhab Faqih Muqaddam nanti. Kan aneh. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah atau saya yang kata-kata yang tidak diinginkan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi, saya bukan benci. Kami tidak benci. Kami hanya meluruskan apa yang telah dibengkokkan oleh kalian. Apa yang telah dibelokkan oleh para habaib, oknum-oknum habaib yang mengatasnamakan dianya dzurriyyahnya Rasulullah, yang dibelokkan saya hanya meluruskan, tidak benci, sama sekali tidak. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.